Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa lagi bersama saya di channel tukang buat jaring. Gimana kabar-kabarnya teman-teman sekalian? Kali ini saya mau menjawab pertanyaan tentang pembagian cara menjahit pemberat jaring. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara membagi jahit lubang jaring ketika sudah menjahit pemberat yang ukuran timahnya itu satu jengkal tangan, seperti ini teman-teman. Ini timah pemberat jaringnya, jaraknya satu jengkal tangan. Nah, itu cara pembagiannya. Saya jawab itu tergantung lubang jaringnya. Lubang jaringnya itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Mulai lubang 1 in, 1 in seperempat, 1 in setengah, sampai yang setengah itu yang paling besar itu ada yang 4 in. Dan ini yang saya buat ini ukurannya 3 in setengah. Nah, ini cukup buat contoh ketika teman-teman mau menjahit jaring setelah selesai menjahit pelampungnya. Pelampungnya itu jarak ini seperti ini. Saya jenuhkan secara langsung. Ini jaraknya pelampung dari pelampung. Ini sekitar karena ini jaraknya sekitar 1 meter. Nah, ini memang pesanan dari seorang yang hobi jaring itu minta pelampung jaraknya 1 meter. Nah, ini bisa dibuat contoh teman-teman. Nah, ketika 1 meter itu saya jahit pelampungnya, saya isi sekitar 13 lubang. Sekali lagi saya beritahu, kayak kemarin waktu saya membuat video itu sudah jelas di situ bahwa yang dibuat patokan itu adalah sisi luarnya atau sisi pengarang jaringnya. Kalau sisi dalam itu ngikut sama sisi luarnya ya. Jadi patokan sisi luar itu juga menjadi patokan ketika menjahit pelampung. Ketika saya menjahit sisi pelampungnya, saya isi sekitar 13 hitungan sisi luar. Saya ulangi lagi seperti ini teman-teman. Sisi luar ketika sudah nempel di jahitan, nah ini nanti jadinya seperti ini. Nah, yang dibuat patokan itu seperti ini sama ini, berarti satu tangkap. Ini yang dihitung menjadi isian ketika menjahit jaring. Nah, ketika saya isi 13 yang sisi pelampung, maka yang sisi pemberatnya maka saya kurangi, saya isi kurang lebihnya 11. Saya buktikan ya teman-teman. Nah, ini panjangnya saya akan samakan, saya samakan sama ini panjang pelampungnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini udah sama. Maka saya hitung berarti hitungnya mulai ini ya. Saya hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi harus dikurangi, tidak boleh sama. Kalau sama nanti ketika sudah menjadi jaring tidak akan pernah bisa terbentuk lurus lubang jaringnya.
dia akan sedikit sisi pemberatnya akan mengencang sekali. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, itu nanti tergantung ketika membuat pelampungnya. Ketika mau dibuat sekitar 30 cm atau setengah meter atau 50 cm itu nanti dihitung patokan pertama. Ketika jahit pertama itu menjadi patokan seterusnya, begitu ya. Nah, nanti terus diingat-ingat atau dicatat untuk perbandingan ketika menjahit sisi pemberat jaringnya. Nah, terus ketika jaraknya pemberat jaringnya ini sekitar mau agak dirapatkan lagi, agak dibuat lebih berat lagi, bisa tengah ini dikasih timah lagi. Cara membuatnya sudah saya buatkan video, tinggal teman-teman mencontohnya seperti itu. Nah, ketika ini diisi timah lagi ya sama, nanti tinggal kita bentangkan atau kita ukur panjang dari pemberat ini. Seandainya 50 cm, rembauan jaringnya segini ya, nanti dihitung kalau atasnya itu diisi sekitar 8, berarti bawahnya diisi sekitar 6 gitu ya. Yang dibuat patokan adalah sisi luarnya. Nah, itu teman-teman sedikit info atau menjawab dari pertanyaan ketika sudah selesai menjahit jaring, menjahit sisi pelampungnya, dan ketika mau menjahit sisi pemberatnya supaya bisa menjadi jaring yang bagus dan yang sempurna ketika dibuat jaring ya, seperti yang saya contohkan tadi. Dan sedikit info teman-teman, jaring ketika sudah jadi dan kita jahit secara manual ya, itu saya pastikan jadinya jaring itu sangat bagus. Dia akan menjadi jaring yang super mudah untuk mencari ikan. Saya buktikan, seringkali saya eksperimen ketika saya membuat jaring itu, yang saya model lubang per lubang itu saya masukin lubang per lubang itu. Ketika dibentangkan setelah selesai membuat itu, lurusnya tidak seperti ini teman-teman, dia seperti menggelombang. Ini ada yang ke atas, terus ada yang ke bawah, pokoknya tidak karuan. Dan ketika teman-teman sudah bisa membuat jaring seperti ini, nanti saya pastikan ketika dibuat untuk mencari ikan, entah di rawa, entah di kali atau di laut, itu sangat-sangat maksimal dan sangat luar biasa hasilnya ya. Itu teman-teman, sekedar info. Nanti lain waktu saya akan memberikan video lagi cara mudah membuat jaring 3 lapis ya. Ini jaring saat ini semakin diminati, semakin banyak orang yang membutuhkan. Seandainya teman-teman bisa membuat jaring seperti saya, itu sangat bagus sekali untuk untuk tambah-tambah penghasilan. Kayak seperti saya ini dulu setiap hari mencari ikan, setelah saya bisa mengorder jaring, setiap hari saya membuat jaring dan sudah tidak bisa mencari ikan lagi, karena saya lebih mengutamakan hasil dari pembuatan jaring ini. Seperti yang saya buat ini jaring tingginya sekitar, nanti kalau sudah jadi itu 2,5 meter tingginya, dan panjangnya 60 meter dengan lubang dalam itu 3,5 inch ya, dan sisi luarnya itu 6 inch. Nah, ini saya hargai itu
sampai 800 teman-teman. Dan pembuatannya itu cukup ya, kalau tidak ada kendala 2 hari jadi. Dan namun kalau ada kendala, ada acara atau apa itu ya sekitar ya 3 hari lah, 3 hari, kadang 4 hari. Kalau 4 hari itu jarang, paling mentok 3 hari. Jadi teman-teman ya, sekedar info, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan saya minta dukungannya agar kita bisa sama-sama belajar membuat jaring 3 lapis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang, salam sukses.